Assalamualaikum, anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sekarang bertemu lagi bersama Bu Dahliani dengan mapel Sosiologi khusus untuk kelas 12. Baiklah, untuk membahas materi pada hari ini, yaitu materi mengarah kepada ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Dari kompetisi dasar 3.3 memahami faktor penyebab ketimpangan sosial dan pertautannya dengan perubahan sosial di tengah globalisasi. 3.4 mengolah hasil kajian dan pengamatan tentang ketimpangan sosial sebagai akibat perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Sedangkan tujuan dari pembelajaran ini melalui kegiatan pembelajaran diharapkan siswa mampu mengamati ketimpangan sosial sebagai dampak dari perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi, mampu mengidentifikasi masalah ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat dengan sikap kritis, mampu mengumpulkan data terkait ketimpangan sosial di masyarakat sekitar, mengolah data dan menganalisis, mampu mengajukan pendapat atau usulan tentang mengatasi ketimpangan sosial, serta mampu mempresentasikan hasil ketimpangan sosial di masyarakat dan merumuskan hasil pengumpulan data dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial di tengah globalisasi. Sebelum membahas permasalahan yang kita bahas di sini, kita lihat dulu kajian ketimpangan sosial. Perubahan ketimpangan sosial dapat mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial yang mengarah kepada perubahan masyarakat agraris yang berubah menjadi masyarakat industri dan mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial di masyarakat. Ketimpangan sosial masyarakat agraris menuju masyarakat industri menimbulkan permasalahan sosial pada masyarakat tersebut. Salah satunya dampak adanya kesenjangan sosial di masyarakat yang siap dengan perubahan dengan masyarakat yang tidak siap dengan perubahan. Bisa kalian lihat gambar di samping itu menunjukkan adanya satu kesenjangan sosial di masyarakat dengan adanya ketimpangan yang bisa dilihat di pembangunan. Pengertian ketimpangan sosial sendiri dan kaitannya dengan globalisasi. Pertama kita bahas dulu pengertian ketimpangan dan kesenjangan sosial. Di sini ada beberapa poin yang menjelaskan pengertian dari ketimpangan itu sendiri. Yang pertama, ketimpangan dapat diartikan sebagai suatu yang timpang, yang tidak seimbang, tidak adil, berat sebelah, kepincangan yang menunjukkan adanya ketidakberesan di dalam suatu masyarakat. Yang poin kedua, ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai kesenjangan atau ketidaksamaan untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya atau SDM yang tersedia berupa kebutuhan primer sekunder. Poin ketiga, pengertian dari kesenjangan sosial adalah adanya jarak yang terjadi di tengah masyarakat disebabkan olehnya adanya suatu perbedaan status sosial maupun perbedaan status ekonomi yang ada di tengah masyarakat. Nah, gambar ketiga itu menunjukkan adanya suatu ketimpangan di bidang pendidikan. B. Globalisasi dan ketimpangan. Globalisasi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia masa kini. Globalisasi yang sedang kita alami tidak selamanya berdampak positif dan menguntungkan kita, tetapi ada pula dampak negatif. Nah, di sini ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial sendiri, munculnya adanya kebijaksanaan
Seperti contoh kebijaksanaan naiknya BBM, kenaikan listrik, kenaikan produksi pertanian, kenaikan produk-produk jasa lainnya. Di gambar satu ini menunjukkan adanya protes dengan adanya kenaikan BBM. Hal ini akan mengakibatkan suatu permasalahan yang muncul dari ketimpangan sosial akibat kebijaksanaan kenaikan BBM. Gambar kedua juga menunjukkan adanya kenaikan produk-produk yang mungkin membuat masyarakat tidak bisa menerima. Dengan adanya suatu perubahan ini, maka masyarakat mengarah kepada hal-hal yang menunjukkan sikap tidak terima atau protes. Nah, di sini ada beberapa bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang ada di masyarakat secara globalisasi. Yang pertama, ketimpangan pembangunan antara bidang ekonomi dan sosial, ketimpangan antar wilayah, ketimpangan demokratis, ketimpangan dalam pendidikan, ketimpangan dalam budaya, ketimpangan fasilitas dan pelayanan kesehatan, dan ketimpangan gender. Nah, di sini menunjukkan adanya ketimpangan yang mengarah kepada ekonomi dan sosial. Dengan adanya gambar ini menunjukkan adanya di dalam masyarakat itu memiliki suatu kekurangan ataupun bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki status sosial kelas bawah. Ini bisa dihubungkan dengan stratifikasi sosial, bahwa tingkatan status sosial di dalam masyarakat itu ada tingkatannya, dan kelas bawah inilah yang menunjukkan adanya ketimpangan di bidang ekonomi dan sosial. Sedangkan gambar yang kedua menunjukkan adanya suatu ketimpangan dalam budaya, di mana di dalam masyarakat agraris secara tidak langsung adanya suatu pembedaan bahwa di dalam menggunakan teknologi pertanian masih menggunakan cara manual karena kurangnya pengetahuan. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial. Di sini ada dua faktor jadi penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama, faktor internal. Ketimpangan tersebut berupa rendahnya kualitas sumber manusia yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang tidak memadai, keterampilan yang tidak dikuasai, kesehatan yang kurang mendukung, dan adanya hambatan budaya kultur. Hambatan kebudayaan kultur ini adalah di mana karakter masyarakat itu sulit untuk berubah. Yang berkaitan dengan sifat dan karakter masyarakat yang sulit berubah inilah yang mengakibatkan adanya hambatan di budaya. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, dapat berupa faktor struktural berkaitan dengan tata kelolaan kebijaksanaan pemerintah dalam menangani masyarakat, baik bersifat legal, formal, ataupun kebijaksanaan resmi dari birokrasi, dan adanya hambatan-hambatan struktural. Ini ada di sebagian masyarakat kita yang berupa faktor struktural, yaitu adanya ketimpangan sosial, di mana kita bisa ambil di contoh pendidikan yang berkaitan dengan fasilitas pendidikan yang ada di kota beda dengan adanya fasilitas pendidikan yang ada di desa. Faktor pendorong ketimpangan sosial sendiri adalah kondisi demokratis, kondisi pendidikan, kondisi sumber daya alam, ekonomi, dan pembangunan, terjadinya monopoli, perlakuan yang diskriminatif. Nah, di sini ada faktor pendorongnya, karena faktor pendorong inilah yang mengakibatkan adanya hal-hal yang menjadi suatu ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Sedangkan dari dampak ketimpangan sosial sendiri, ada dampak bersifat positif, ada dampak bersifat negatif. Dampak positif dari ketimpangan sosial sendiri, yang poin pertama, ketimpangan antar wilayah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan wilayah yang sudah maju. Nah, ini menunjukkan adanya suatu motivasi untuk merubah supaya disejajarkan dengan wilayah yang maju. Jadi antar daerah bisa melihat daerah lainnya karena adanya suatu perkembangan, maka wilayah lain akan mengikuti suatu perkembangan dan kemajuan daerah lainnya. Poin yang kedua, ketimpangan demokratis dapat mendorong upaya meningkatkan pertumbuhan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, hal ini akan membuat adanya suatu perubahan yang mengarah kepada masyarakat yang kurang mampu ataupun kurang beruntung. Di sini juga
dari dampak positif ada dampak negatif ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial menimbulkan sejumlah akibat seperti adanya kecemburuan sosial, kriminalitas, kemiskinan, westernisasi, pengangguran, terjadinya monopoli, terjadinya kemerosotan mental. Nah, dari dampak ketimpangan sosial secara negatif ini bisa kita ambil contoh adanya ketimpangan sosial yang menimbulkan akibat kriminalitas, di mana dengan adanya ketimpangan sosial ini membuat sebagian masyarakat yang kurang beruntung akan mengambil tindakan yang tidak bisa diterima secara logika, yaitu dengan adanya mengarah kepada tindakan kriminalitas. Dan gambar yang kedua menunjukkan adanya dampak negatif dari ketimpangan sosial terhadap masyarakat kelas bawah, yaitu mengarah kepada tingkat kemiskinan semakin tinggi. Akhir materi ada penugasan yang mengarah kepada pembahasan materi ketimpangan sosial, mengarah kepada adanya dampak suatu perubahan sosial di tengah globalisasi. Nah, tugas ini akan Ibu berikan, ada 5 penugasan dan Ibu harapkan kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan dengan penuh tanggung jawab. Demikian materi yang Ibu sampaikan dan Ibu harapkan semoga kalian selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi